Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami mau mempersiapkan bejana hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah alat, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, tentu kita rindu untuk hidup dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini di dalam Yohanes 17 ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka
daripada yang jahat. Ini adalah doa yang mulia Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di sorga, di mana Tuhan Yesus berdoa dan memohon supaya Bapa di sorga melindungi orang-orang yang percaya kepadanya daripada yang jahat. Saudara, tentu perlindungan Tuhan tetap sama. Perlindungan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu sampai sekarang ini tidak pernah berubah. Jadi janji perlindungan Tuhan itu ya dan amin. Tetapi persoalannya yang harus kita sadar adalah Tuhan itu akan melindungi orang-orang yang berharap kepadanya, orang-orang yang hidup takut akan Dia, orang-orang yang hidup menuruti perintah-perintahnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini kita sudah menaruh pengharapan kita secara benar kepada Allah? Apakah saat ini kita sudah benar-benar hidup takut akan Allah? Apakah saat ini kita sudah benar-benar hidup menuruti perintah-perintah Allah dan melakukan kehendak-Nya? Disinilah masalahnya, disinilah persoalannya. Oleh sebab itu, kita harus memeriksa diri kita masing-masing, lalu kita jawab pertanyaan ini dengan jujur. Apakah selama ini kita sudah benar-benar hidup takut akan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah benar-benar hidup menuruti perintah-perintah Tuhan? Saudaraku, ini yang harus kita periksa. Jangan hanya mengharapkan perlindungan Tuhan, tetapi kita sendiri tidak pernah hidup takut akan Tuhan. Kita sendiri tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi mari kita periksa hidup kita, periksa diri kita masing-masing dengan jujur. Ingat, sekali lagi saya katakan, ingat, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan melihat sampai di kedalaman hati kita. Apakah benar selama ini kita sudah hidup takut akan Tuhan? Apakah benar selama ini kita sudah hidup menuruti perintah-perintah Tuhan? Saudaraku, ingat, Tuhan itu menguji batin. Jadi kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun kita bisa sembunyikan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Ini sangat mengerikan, karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kita harus sadar, kalau kita mengharapkan perlindungan Tuhan itu, bukan hanya supaya kehidupan kita di dunia ini baik-baik saja, aman-aman saja, dan hidup tanpa persoalan. Kalau kita merasa kita sudah percaya kepada Allah, lalu kita merasa berhak mendapatkan perlindungan Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apakah percaya kita kepada Allah itu percaya yang benar? Sebab percaya kepada Allah itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Percaya harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau hanya sekedar berkata percaya, firman Tuhan katakan begini, Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara perhatikan itu. Setan-setan pun juga percaya dan mereka gemetar. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita mengaku percaya kepada Allah, kita harus tahu ada harga yang harus kita bayar ketika kita berkata kita percaya. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Sebab jika kita hanya percaya tetapi tidak hidup melakukan kehendak Allah, maka percaya kita itu salah. Percaya kita itu sia-sia, tidak ada artinya. Saudaraku, kalau percaya kita adalah percaya yang salah, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita? Saudara dengar ini, Tuhan melindungi hidup kita itu pasti. Saya ulang sekali lagi, Tuhan melindungi hidup kita itu pasti. Tetapi persoalannya adalah kita juga harus hidup
dalam standar kehidupan anak-anak Tuhan yang layak dilindungi. Dan anak-anak Tuhan yang layak mendapatkan perlindungan Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan yang hidup sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup ketika masih hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama dengan manusia, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Kalau kita benar-benar percaya kepada Allah dan hidup takut akan Allah, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah, maka tanpa kita meminta perlindungan Tuhan, perhatikan ini, tanpa kita meminta perlindungan Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi. Sebab sebelum kita meminta perlindungan Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus sendiri sudah terlebih dahulu berdoa memohon perlindungan atas kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, saya harus menekankan, ada harga yang harus kita bayar. Ya, kalau Tuhan Yesus berdoa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudaraku, dari kalimat doa Tuhan Yesus ini seharusnya kita mengerti, Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anaknya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, ya kita harus hidup mengasihi Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan? Kalau kita berkata kita hidup mengasihi Tuhan, berarti kita harus hidup takut akan Allah. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita harus hidup menuruti perintah-perintah Allah. Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini standar hidup anak-anak Allah. Dan kehidupan seperti inilah yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini. Ini harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar ini tidak bisa ditawar atau tidak bisa dikurangi. Saudaraku, firman Tuhan katakan begini, Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, maka seperti yang firman Tuhan katakan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Dan ini merupakan harga yang harus kita bayar, yaitu kita harus bersedia menyangkal diri, bersedia memikul salib, barulah mengikut Yesus. Ini artinya, kalau kita tidak bersedia hidup menyangkal diri dari hari lepas hari, maksud dari menyangkal diri di sini adalah kita sudah tidak hidup lagi mengikuti keinginan-keinginan diri kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri, yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Sudah tidak boleh lagi. Saudaraku, dengan kata lain, menyangkal diri itu artinya kita harus mengarahkan pusat kehidupan kita itu hanya Tuhan saja. Pusat kehidupan kita itu Tuhan Yesus, bukan diri kita secara pribadi. Perhatikan itu. Artinya apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kita sudah tidak hidup lagi mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Ya, sebab keinginan diri kita sendiri itu kan dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Firman Tuhan katakan begini, Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita tahu Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk kita,
Hal itu sama dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dengan demikian segenap hidup kita menjadi milik Allah Bapa di sorga. Kalau kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan, lalu kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Maka tanpa meminta perlindungan Tuhan, Tuhan pasti akan selalu melindungi kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami, di mana seharusnya kami tidak perlu meragukan perlindungan-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami. Kami mau berjuang ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Kami mau hidup takut akan Engkau. Kami mau hidup melakukan apa yang menjadi perintah-Mu ya Allah. Dan kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami. Sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Biarlah kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.